Halo, selamat pagi bro dan sis. Ketemu lagi dengan saya Leopold dan Bung Regis. Kita pagi ini akan bahas Kawasaki Ninja ZX-4R yang belum berapa lama ini heboh di dunia otomotif. Ini bukan ZX-4R, ini ZX-25R. Nah, tapi menurut Kawasaki, basis dari ZX-25R adalah ZX-4R. Jadi rekan-rekan jangan membayangkan sesuatu yang beda terlalu jauh, dan kalau dilihat dari gambar patennya tidak ada banyak perubahan ya, kecuali tentu di aspek mesin dan di rem, di jalur masuk udara. Nah, kita akan bahas nih pagi ini aspek-aspek mengenai ZX-4R, apa sih potensinya di market, berapa bocoran harga dan tenaganya. Saksikan terus ya. Pada saat Young Machine itu mengeluarkan berita mengenai ZX-4R, ya tentu rekan-rekan tahu kalau Young Machine untuk renderan ini agak-agak sedikit ya, nebak-nebak ya, hit and miss, lebih sering missnya, lebih sering melesetnya. Nah, tapi yang hitnya, yang validnya adalah memang Kawasaki Heavy Industry sudah dari awal mempersiapkan ZX-4R ya, sebagai middleweight, sebagai kelas menengah untuk menempel kelas 600cc. Dan kita tahu dari dulu pada saat keluar Ninja 250 ada Ninja 300 dan ya. Sekarang Ninja 400. Kemudian ada Ninja 250, tahun 2018 juga keluar Ninja 400 ya. Jadi memang Kawasaki selalu menargetkan dua pasar, dia selalu punya dua target yang bersamaan ya, untuk kelas-kelas Eropa, Australia, North American, dan juga untuk kelas-kelas di Asia. Dan nggak percuma karena Ninja 400 cukup dominan di World Superbike untuk kelas World Super Sport 300. Nah, jadi sangat logis nih, sangat masuk di akal dihadirkannya Ninja ZX-4R. Nah, di luar negeri sendiri kan kita tahu ya, kelas 600cc sempat mati hidup ya, meskipun di balap rame. Kita tahu, ingat nggak dulu CBR 600 sempat disuntik mati. Terus ada lagi. Sekarang ada lagi. Lalu kemudian R6 juga sempat disuntik mati. Lalu kemudian ada lagi. Jadi sebenarnya untuk kelas 600 nih mati hidup walaupun sebenarnya kebutuhannya ada. Kenapa? Salah satunya nih, pada saat kita tinggal di Australia, kita ngerasain harga 600cc sport itu terlalu dekat dengan 1000cc ya. Betul. Begitu ada full license, ngapain kita beli yang 600cc? Langsung aja beli yang 1000, apalagi secondnya itu harganya udah mepet. Ini sebabnya demand untuk 600cc itu tidak besar ya. Mungkin di kelas second hand-nya besar, tapi untuk barunya tidak besar. Dan ini sebabnya juga pengembangan di kelas 600cc itu tidak sepesat sport 1000cc. Nah, ini artinya ada celah market bagi sport 400cc. Apalagi belakangan karena kondisi jalan di hampir seluruh dunia semakin macet, semakin banyak orang yang naik motor, ya, generasi muda biker itu juga tumbuh. Bukan cuma di Indonesia ya, di luar negeri itu juga tumbuh. Nah, ini adalah market yang empuk, yang potensial. Mereka tentu akan lebih nyaman naik motorsport 400cc ketimbang 600cc. Nah, kalau di Indonesia gimana nih? Ada kebutuhan nggak? Karena sekarang udah ada ZX-25R ya, dan ada ZX-6R. Tentu kan ada celah di situ. Ada celah harga dan juga ada celah cc. Nah, misalnya Bro dan Sis mau upgrade gitu dari ZX-25R, tapi perbedaan harganya tuh jauh ya. Nah, harapannya tuh dengan ada ZX-4R tuh bisa menjembatani celah tersebut. Gitu sih. Iya, itu jadi bakal gurih banget. Banyak yang bilang, oh om, tapi waktu Ninja 300 nggak laku. Iyalah, selisihnya cuma 50cc sama Ninja 250. Selisih harganya lumayan, hampir 20 juta ya waktu itu ya. Ninja 250 dijual di harga 60, Ninja 300 dijual di harga 80. Orang mikir ngapain? Lebih baik beli paket bore up-nya, di bore up jadi 300. Nah, tapi dengan keluarnya era Ninja 400 yang 2 silinder, opsi bore up udah nggak mungkin karena bore stroke-nya itu udah beda ya, harus shop engine sama sekali. Jadi begitu juga untuk ZX-4R ini,
saya rasa kemungkinan celahnya besar kalau kita lihat harga motor yang 600 cc sekarang hampir 300 juta ya, 270, 280. Sementara yang ZX 25R ini 115-an, 116 ya. Jadi selisihnya tuh hampir 3 kali lipat. Jauh. Hampir. Jadi celahnya ini besar dan sangat berpotensi buat di Indonesia. Tentu nggak akan sebanyak ZX 25R, namanya harga lebih mahal. Tapi potensinya besar, apalagi pajaknya untuk kelas di bawah 500 cc itu lebih bersahabat ketimbang yang di atas 500 cc. Jadi saya yakin kalau kemudian apalagi Kawasaki Motor Indonesia dapat izin untuk kemudian men-CKD-kan ya, dibuat completely knockdown, itu harganya akan jauh lebih bersahabat. Menarik. Ya, kira-kira berapa nih harganya kalau menurut Bung Regis? Harapannya di kisaran 160-180 juta ya, bisa ngikut kayak 650 cc harganya. Dan penempatan harga tuh krusial buat motor ini. Jadi nggak terlalu tinggi di mana orang beli motor 600 cc second tuh lebih menarik, dan juga nggak terlalu rendah di mana beli ZX 25R lebih menarik gitu. Kalau saya patokannya nih harga di luar. Jadi kita ngelihat aja perbandingan Ninja 250 dan Ninja 400 ya. Di luar itu harganya bedanya tipis sekali ya. Ninja 400 tuh dijual di harga yang hampir mirip dengan Ninja 250 di sini ya. 60 hampir 70 juta rupiah. Ya, 70 juta rupiah. Jadi karena tidak ada isu pajak. Jadi dugaan saya ZX 4R di luar itu juga akan dijual di harga sekitar 13.000 14.000 Australian dollar ya. Nah, di Indonesia malah mungkin nggak nyampe, karena di rentang harga itu sebenarnya sudah ada motor-motor kelas 600 cc ya, seperti R6 itu dijualnya 16 ribuan. Nah, jadi dugaan saya malah mungkin 11-12 ribu. Dengan pertimbangan pajak ya, di Indonesia informasinya adalah memang harga 160 sampai 180 juta itu sangat masuk di akal nih. Gimana nih bro dan sis di harga segitu? Lalu mengenai tenaga dan torsi, nah dari yang kami dengar itu diperkirakan tenaga on crank dari ZX 4R akan mendekati 70 horsepower ya. Ini cukup tinggi. Perkiraan saya on dyno-nya mungkin sekitar 60 sampai 62 horsepower. Kita tahu sekarang yang ZX 25R itu di rentang 41-42. Jadi kenaikannya cukup tinggi ya. Kalaupun kenapa bisa begitu? Karena dia 400 cc. Jadi akumulasi momentum pada kitiran di atas akan lebih besar tenaganya. Jadi 60 horsepower on dyno masih bisa dicapai atau masih masuk di akal. Begitu juga untuk torsi, informasi yang kita dengar adalah sekitar 35-36 ya Newton meter, dan ini juga sangat berasa karena ZX 25R aja sekitar on cranknya berapa ya? Tapi on dyno-nya itu sekitar 21-22 ya. Jadi nanti di on dyno-nya yang ZX 4R mungkin akan turun ke 30-an ya. Tapi itu cukup besar. Jadi 60 horsepower on dyno dan sekitar 30-an torsi juga on dyno. Itu asik banget. Cukup banget, karena kalau teman-teman pakai ZX 25R aja itu udah berasa oke banget. Udah cakep banget. Saya kira itu bocoran mengenai harga, mengenai tenaga dari ZX 25R. Kita berharap motornya segera nih dan akan sangat menguntungkan first mover bagi Kawasaki Heavy Industry ya, di pasar global maupun KMI di Indonesia. Gimana? Gas gak? Sikat. Ayo sikat. Thank you.